Kata Nabi SAW, Yahudi terpecah 71 golongan, Nasrani 72, umatku 73, semuanya di neraka. Masuk mampir neraka dulu, nanti masuk surga iya. Kecuali satu, nggak pakai lewat neraka masuk surga. Kata Wahabi. Pintermu keblinger toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu. Ini orang-orang Salafi Wahabi merasa dirinya dan kelompoknya yang paling benar, paling sunnah, paling nomor satu mengamalkan sunnah, sehingga merasa paling berhak masuk surga, merasa hanya dirinya dan kelompoknya yang berhak masuk surga, yang lain semuanya masuk neraka. Bahkan Salafi Wahabi katanya masuk surga tanpa hisab. Wow, hebat. Biar tidak penasaran dan tidak dianggap memfitnah, mari kita simak video dari Ustadz Khalid bermasalah. Yahudi terpecah 71 golongan, Nasrani 72, umatku 73, semuanya di neraka. Masuk mampir neraka dulu, nanti masuk surga iya. Kecuali satu, nggak pakai lewat neraka masuk surga. Tunjuk Salafi Wahabi ini yang selalu berkata Rasulullah bersahabat. Ini orang yang berpegang pada kemuliaan Islam. Pintermu keblinger toh. Sungguh sangat luar biasa sekali pernyataan daripada Abang Khalid yang bermasalah ini. Luar biasa sekali. Orang ini sangat berani memahami, menafsiri hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu mengaku-ngaku ketika ada hadis bahwasanya umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan semuanya itu 72 itu akan masuk neraka terlebih dahulu baru bisa masuk surga. Kecuali satu yang langsung masuk surga tanpa harus masuk ke dalam neraka. Dan orang itu katanya ya, satu golongan ini yang langsung masuk surga tanpa harus masuk neraka terlebih dahulu, yaitu orang yang sekarang dijuluki Salafi Wahabi. Wow, sungguh pede sekali Bapak Khalid yang bermasalah ini. Memang ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan hal yang demikian kawan-kawan, bahwasanya umat ini akan terpecah ya, sebagaimana dalam hadis yang sudah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yaitu dalam kitab Sunan At-Tirmidzi tepat pada juz kelima halaman 26 nomor hadis 2641. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa inna bani Israila tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millatan wa taftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina millatan kulluhum finnari illa millatan wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Ini hadis yang dimaksud oleh Bapak Khalid bermasalah itu. Dalam hadis ini sangat jelas sekali bahwasanya Bani Israel itu terpecah menjadi 72 golongan, sedangkan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Sementara 72-nya itu mampir dulu ke neraka, ya kecuali satu. Lah, kecuali satu ini yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, ini oleh Khalid Basalamah adalah Salafi Wahabi katanya, yang sekarang dijuluki Salafi Wahabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abi Daudnya, juga bisa dicek dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain karya Imam Al-Hakim, atau bisa juga dicek dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Sangat tegas, sangat jelas, memang umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya yang 72 itu akan mampir ke neraka, ya kecuali satu. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah apakah benar pernyataan Khalid Basalamah ini bahwa orang-orang yang sekarang dijuluki dengan julukan Salafi Wahabi akan masuk surga tanpa mampir ke dalam neraka? Ya, rasanya perlu dipikir terlebih dahulu. Apa iya
orang yang mengatakan rukun wudhu ada dua, yaitu membasuh wajah dan membasuh tangan sampai siku saja, itu adalah golongan ma'ana alaihi washabi, yaitu golongan yang mengatasnamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah sunnah Nabi, adakah hadis Nabi, adakah ayat suci Al-Quran satupun yang menyatakan bahwa rukun wudhu itu ada dua, yaitu membasuh wajah dan membasuh tangan sampai siku saja. Selain itu sudah sunnah muakkadah sebagaimana tayamum. Hal ini dinyatakan oleh Khalid Basalamah. Apakah benar orang yang mengatakan demikian ini akan masuk surga tanpa hisab, akan masuk surga tanpa mampir ke dalam neraka dulu? Apa iya orang yang mengatakan demikian ini adalah golongan ataupun aliran ma'ana alaihi washabi? Pikir ya, jangan terlalu pede lah ya Bapak Khalid Basalamah. Masa iya orang yang tidak tahu sesuatu yang membatalkan wudhu akan masuk surga langsung tanpa mampir ke neraka ya? Yaitu golongan yang sekarang dijuluki Salafi Wahabi, yang mana kita tahu Bapak Khalid Basalamah ini mengatakan kalau ada orang yang punya wudhu kemudian tersentuh ataupun menyentuh kotoran kucing atau binatang yang haram dimakan dagingnya, wudhunya batal. Masa aliran seperti ini, masa orang yang seperti ini langsung masuk surga? Wow, luar biasa sekali. Orang ini juga pernah ditanya, apakah arsy itu makhluk atau bukan? Lalu dia menjawab, saya kurang tahu, saya tidak tahu, Allahu a'lam, apakah arsy itu makhluk atau bukan. Masa iya orang yang tidak ngerti, orang yang tidak tahu tentang akidah bahwa seluruh alam semesta ini merupakan ciptaan Allah akan masuk surga langsung? Orang nggak tahu akidah, orang yang tidak faham akidah, orang yang nggak ngerti akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak faham, orang yang tidak mengetahui tentang akidahnya salafus sholih, akidahnya para sahabat Nabi bahwasanya arsy itu makhluk. Apakah orang yang tidak tahu hal demikian akan langsung masuk surga tanpa mampir ke neraka? Sementara kelompok lain ia selalu tuduh, ia selalu bilang bid'ah, ini apalah haram dan semacamnya. Giliran ditanya tentang masalah arsy, apakah arsy itu makhluk atau bukan, jawabannya saya tidak tahu, Allahu a'lam. Apakah orang yang mengatakan kotoran manusia sebagai najis mughalladzah, najis berat, ini orang yang akan langsung masuk surga? Khalid Basalamah ini kan yang menyatakan kotoran manusia atau kotoran binatang yang haram dimakan dagingnya itu najis berat, najis mughalladzah. Tipe orang seperti ini langsung masuk surga. Macam mana pula lah kau? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayolah Bapak Khalid Basalamah, kalau anda itu tidak ngerti, tidak faham tentang hukum-hukum Islam, tentang maksud ayat suci Al-Quran, tidak ngerti tentang maksud hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kepedean lah, jangan. Apakah orang yang melarang umat Islam berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhan alam semesta setelah selesai sholat fardu, apakah orang seperti ini yang akan masuk surga tanpa harus mampir ke neraka? Sedangkan orang ini melarang-larang kaum muslimin berdoa kepada Allah selesai sholat 5 waktu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salam dari sholat, beliau berdoa kepada Allah, dan itu hadis sahih Muslim. Apakah orang yang melarang umat Islam, yang mempersoalkan umat Islam ketika rokat pertama dalam sholat membaca surat Al-Ikhlas, rokat kedua membaca surat Al-Ikhlas, apakah orang yang melarang demikian ini yang akan masuk surga tanpa mampir ke neraka? Sementara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu justru membaca surat Al-Ikhlas di rokat pertama, rokat kedua pun membaca surat Al-Ikhlas. Ini dilarang-larang oleh Bapak Khalid Basalamah. Apa orang seperti ini ya langsung masuk surga? Apalagi pengikutnya, orang nggak bisa baca kitab, nggak bisa memahami bahasa Arab. Apa orang seperti ini yang akan berteriak dan mengaku-ngaku paling ikut sunnah
yang mana? Sunnah yang mana? Apakah orang yang menuduh bid'ah, menganggap sesat imsak, berhenti makan sahur sebelum fajar ataupun sebelum masuk waktu subuh, apakah orang seperti ini yang akan masuk surga tanpa masuk neraka terlebih dahulu, sementara orang yang berhenti makan sahur sebelum masuk waktu subuh adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah para sahabat Nabi. Imsak, berhenti makan sahur sebelum masuk waktu subuh, itu sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad, dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang seperti ini, Khalid Basalamah DKK-nya, justru menganggap perbuatan Nabi seperti itu, para sahabat juga begitu, malah dituduh sebagai amalan bid'ah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayolah, perbanyak membaca, perbanyak referensi, buka itu kitab para ulama. Kalau tidak bisa ngaji kitab, meneng cangkeme, apalagi sampai-sampai dengan PD-nya ma'ana alaihi wa ashabi dalam hadis itu, yaitu orang yang sekarang dijuluki Wahabi Salafi. Salah fikir, Wahabi wawasan agamanya hanya bid'ah, Salafi mereka salah fikir. Ingat umat Islam, jangan terbuai dengan jargon mereka, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, sementara mereka sangat minim Al-Quran, sangat minim ayat suci Al-Quran, tidak memahami ayat suci Al-Quran, tidak mengerti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat itu ya, jangan terbuai dengan ucapan mereka. Orang-orang seperti inilah yang berbahaya bagi umat Islam, menganggap kelompoknya sendiri yang seolah-olah paling sunnah, paling ikut sunnah Nabi, kemudian menganggap dirinya langsung masuk surga, luar biasa sekali ya, seolah-olah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan, kami sajikan kepada Bapak Ibu pemirsa sekalian bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.